Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Rosita Laras NPM 010, teman saya Dara Cindy Monica NPM 041, Heru Cahyono 081, dan Nurma Rafitesya Brilian NPM 188. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai regresi berganda dan interpretasinya. Untuk pembahasan pertama dimulai dari saya Rosita Laras. Baik, langsung saja masuk ke materi. Sebelum masuk kepada pembahasan tabel 1, alangkah baiknya kita mengulang sedikit apa itu uji validitas dan apa itu uji reliabilitas. Uji validitas itu uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Dan uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan itu dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut itu diulang. Baik, langsung saja teman-teman dapat dilihat tabel yang saya tampilkan berikut adalah uji validitas pengukuran KMO pelayanan prima dan ekuitas nilai. Yang pertama adalah variabel dimensi bukti fisik, terdapat nilai R hitungnya 0,807 dan R tabelnya 0,181, di mana R hitungnya lebih dari R tabel, maka variabel tersebut dapat dikatakan valid. Dan nilai signifikansinya di sini yang juga menunjukkan bahwa 0,0000, di mana itu lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bukti fisik itu dapat dikatakan valid. Dan yang kedua, variabel dimensi keandalan. Nilai R hitungnya 0,741 dan R tabelnya 0,181. Di mana R hitungnya lebih dari R tabel, maka variabel tersebut dapat dikatakan valid. Dan nilai signifikansinya di sini juga menunjukkan bahwa 0,0000, di mana itu lebih kecil daripada 0,05, maka variabel keandalan dapat dikatakan valid. Dan juga variabel yang lainnya, nilai R hitungnya itu lebih besar daripada nilai R tabel, maka variabel ini dapat dikatakan valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas dimensi penelitian. Variabel dimensi bukti fisik dengan nilai Cronbach alpha 0,826 dengan keterangan sangat tinggi. Dimensi keandalan nilai Cronbach alpha-nya 0,741, keterangannya tinggi. Dimensi daya tanggap nilai Cronbach alpha-nya 0,768, keterangannya tinggi. Dimensi jaminan 0,914, keterangannya sangat tinggi. Dimensi empati nilai Cronbach alpha-nya 0,825, keterangannya tinggi, dan lain sebagainya. Berdasarkan tabel 1 dan 2 dapat dilihat bahwa semua dimensi pelayanan prima dan ekuitas nilai memiliki status valid, sebab nilai KMO Measure of Sampling Adequacy, itulah ya teman-teman, atau R hitung lebih besar daripada R tabel sebesar 0,181. Uji reliabilitas ini untuk seluruh dimensi dalam variabel yang digunakan untuk penelitian ini memiliki nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,05, yang berarti keseluruhan indikator yang digunakan untuk pengukuran setiap dimensi dalam variabel penelitian ini sudah reliable. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Nurma Rafitesya Brilian. Terima kasih. Saya Nurma Rafitri NPM 188 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rosita Laras. Sebelum kita bahas ke materi selanjutnya, presentasi kami mengambil artikel dengan judul Pengaruh Service Excellent terhadap Brand Equity pada Pelanggan Batik Air dengan variabel X1 bukti fisik, X2 keandalan, X3 daya tanggap, X4 jaminan, X5 empati, dan Y ekuitas nilai.
Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengujian hipotesis. Yang pertama, uji parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Pada pengujian kali ini dilihat dari unstandard koefisien B. Pada tabel 5 terdapat nilai konstansa sebesar 16,773. Artinya jika nilai X1 sampai X5 nilainya adalah 0, maka nilai ekuitas nilai Y sebesar 16,773. Yang kedua, koefisiensi regresi variabel bukti fisik atau variabel X1 sebesar 0,199. Artinya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan bukti fisik mengalami kenaikan 1%, maka nilai ekuitas nilai Y akan mengalami peningkatan sebesar 1,99%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif terhadap bukti fisik dan ekuitas nilai. Yang ketiga, koefisien regresi variabel keandalan atau variabel X2 sebesar 0,281. Artinya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan keandalan mengalami kenaikan 1%, ekuitas nilai Y mengalami peningkatan sebesar 2,81%. Koefisien bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif terhadap keandalan dan ekuitas nilai. Yang keempat, koefisien regresi variabel daya tanggap atau variabel X3, yaitu sebesar minus 0,766. Artinya variabel independen lain nilainya tetap dan daya tanggap mengalami penurunan 1%, maka ekuitas nilai Y akan mengalami penurunan sebesar 7,66%. Koefisien bernilai negatif yang artinya terjadi hubungan negatif terhadap daya tanggap dan ekuitas nilai. Yang kelima, koefisien regresi variabel jaminan variabel X4 sebesar 0,218. Artinya, apabila variabel independen yang lain nilainya tetap dan jaminan mengalami kenaikan 1%, maka ekuitas nilai Y akan mengalami peningkatan sebesar 2,18%. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif terhadap keandalan dan ekuitas nilai. Yang terakhir, koefisien regresi variabel empati atau variabel X5 sebesar 1,121. Artinya apabila variabel independen yang lain nilainya tetap dan empati mengalami kenaikan 1%, maka ekuitas nilai Y akan mengalami peningkatan yaitu sebesar 11,21%. Koefisien bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif terhadap empati dan ekuitas nilai. Yang kedua adalah uji F atau uji simultan. Uji F digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikatnya. Jadi pada pengujian ini untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau tidak. Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, HO ditolak, HA diterima. HO adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. HA adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antar variabel dengan variabel lain. Nah, bisa kita lihat pada tabel 7, pengujian secara simultan pelayanan prima X1, X2, X3, X4, X5 terhadap ekuitas nilai Y dari tabel di samping itu diperoleh nilai F hitung 30,830 dengan nilai probabilitas signifikan sama dengan 0,00. Nilai F hitung didapat 30,830 lebih besar dari F tabel 2,29 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari pelayanan prima terhadap ekuitas nilai, yang berarti HO ditolak dan HA diterima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darasini Monika, NPM 17133200041 dari manajemen A1. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengulang apa sih koefisien determinasi atau R-square. Nah, menurut Ghazali 2009 berpendapat bahwa analisis koefisien determinasi atau R-square dapat berguna untuk mengetahui seberapa besar presentasi variasi atas variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. R-square berkisar antara 0 sampai 1, yang artinya bahwa semakin besar mendekati 1 nilai R-square, maka hubungan antar kedua variabel akan semakin kuat pula. Koefisien determinasi atau R-square itu dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu KD sama dengan R kuadrat atau R square kali 100%. KD sendiri di sini seberapa jauh perubahan variabel Y yang dipengaruhi oleh variabel X, dan R square adalah koefisien korelasi yang dikuadratkan. Nah, sebelumnya kita juga akan mengulang langkah-langkah menggunakan analisis SPSS, hanya mengingatkan sedikit tentang yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kemarin, bahwa cara mencari R-square itu yang pertama membuka program SPSS. Kemudian ada beberapa tabel, yaitu ada tabel name, type, width, decimals, label, values, missing, columns, alike, measure, dan row. Nah, kemudian yang pertama bisa membuka SPSS, kemudian klik variabel view. Selanjutnya pada variabel bagian name ditulis variabel seperti motivasi, minat, prestasi. Nah, kemudian pada bagian measure itu pilih scale. Nah, yang kedua ada setelah itu bisa mengklik data view, lalu masukkan data motivasi X1, minat X2, dan prestasi atau Y yang sesuai tadi yang sudah dipersiapkan. Kemudian yang ketiga bisa mengcopy ke SPSS, lalu dari menu utama SPSS pilih analis, lalu regression, lalu linear. Nah, yang keempat nanti akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Nah, itu kemudian masukkan variabel motivasi X1, minat X2 ke kotak independence. Terus kemudian selanjutnya masukkan variabel prestasi atau Y pada kotak dependence. Nah, pada bagian metode pilih enter, selanjutnya klik statistik. Kemudian yang kelima, pada bagian linear regression atau statistik beri tanda centang pada estimates, kemudian centang pada model fit. Nah, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul uji hasil tabel korelasi ganda atau R-square. Nah, di sini ada contoh uji koefisien determinasi R-square dari hasil korelasi ganda antara pelayanan prima terhadap ekuitas nilai. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh angka R-square sebesar 0,575 atau 57,5%. Nah, hal ini melibatkan bahwa persentase jumlah pengaruh variabel independen dari X1 sampai dengan X5 terhadap variabel dependen ekuitas nilai atau Y sebesar 57,5%. Nah, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model X1 sampai dengan X5 mampu menjelaskan sebesar 57,5% variasi variabel dependen ekuitas nilai Y. Nah, adapun sisanya sebesar sekitar 42,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Heru Cahyono, NPM 081 dari kelas manajemen A1. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Dara. Langsung saja untuk materinya. Yang
Interpretasi arah hubungan antar variabel. Untuk mengetahui variabel independen X yang mana memiliki pengaruh nyata terhadap variabel dependen Y, berikut ini akan jelaskan secara terperinci sehingga akan didapat gambaran yang memadai. Kelima variabel independen X yang digunakan dalam penelitian ini adalah bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Yang pertama, berdasarkan hasil pengaruh bukti fisik terhadap ekuitas nilai, terlihat bahwa T hitung sebesar 1072 lebih kecil dari T tabel sebesar 1658, yang berarti bahwa hipotesis penelitian ini ditolak. Yang kedua, pada hasil pengujian hipotesis kedua, pengaruh keandalan terhadap ekuitas nilai, terlihat bahwa T hitung sebesar 1099 lebih kecil dari T tabel yang sebesar 1658, yang berarti hipotesis penelitian ini ditolak. Yang ketiga, pada hasil pengujian hipotesis ketiga ini, pengaruh daya tanggap terhadap ekuitas nilai, terlihat bahwa T hitung sebesar 2230 lebih kecil dari T tabel sebesar 1658, yang artinya lagi-lagi hipotesis penelitian ini ditolak. Selanjutnya, pada dimensi berikutnya, jaminan. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa T hitung sebesar 1178 lebih kecil dari T tabel sebesar 1658, yang berarti hipotesis penelitian ditolak. Yang terakhir, pada hasil pengujian hipotesis kelima, dimensi empati, terlihat bahwa T hitung sebesar 5209 lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 1658, yang berarti hipotesis penelitian ini diterima. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.